Kebijakan apa kiranya yang juga tepat untuk mengurangi polusi udara dan juga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita? Silakan. Ya, ya betul tadi, penyebabnya kan adalah transportasi salah satunya ya, kemudian kegiatan-kegiatan industri ya. Ini yang memang harus menjadi perhatian pemerintah gimana caranya agar, emisi, karbonnya ini bisa berkurang sehingga bisa berdampak terhadap penurunan, polusi seperti itu. Nah, pertama ya tentu saja bagaimana penggunaan transportasi pribadi khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya ini perlu dikurangi, tapi tanpa mengurangi kegiatan atau aktivitas ekonominya. Gitu, ini yang harus dipikirkan. Nah, mungkin salah satu solusinya adalah ya tadi betul, ASN yang ada saat ini salah satunya ya mereka menggunakan, kendaraan, umum seperti itu, kendaraan umum yang telah disediakan baik itu KRL ya, baik itu, bis yang ada di DKI Jakarta dan, seterusnya. Nah, ini yang mungkin salah satunya bisa dilakukan sehingga bisa meminimalisir penggunaan, kendaraan pribadi. Dampaknya kemacetan juga mungkin bisa berkurang dan juga, polusi yang bersumber dari kendaraan pribadi juga akan bisa berkurang. Kemudian yang kedua adalah industri-industri yang ada di, DKI Jakarta dan sekitarnya yang katakanlah, dinilai, berpotensi menghasilkan emisi karbon yang bisa berakibat pada polusi. Nah, ini tentunya perlu tinjau ulang bagaimana, kegiatan-kegiatan atau aktivitas industri yang selama ini, dilakukan. Mungkin ya ada beberapa kelalaian atau kecerobohan gitu ya. Nah, ini perlu dilihat lagi katakanlah, dalam, manajemen limbahnya mungkin kurang sesuai dengan standar gitu. Ini juga perlu dilihat lagi sehingga dipastikan betul bahwa industri-industri yang melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi ini mereka bisa, berproduksi dan, bisa melakukan manajemen, limbah atau polusi yang, sesuai dengan, standarnya sehingga tidak mencemari, lingkungan secara, berlebihan seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang, langsung menyasar pada sektor-sektor yang, menjadi objek ya, katakanlah tadi transportasi, industri, dan juga ke depannya tentu saja ada konversi ya, konversi energi ke yang lebih ramah lingkungan. Katakanlah dimulai dari pembangkit listriknya, jadi bukan cuma mobilnya aja diperbanyak mobil listrik, tapi juga di sisi hulunya. Hulunya juga pembangkitnya kan kita masih banyak yang, menggunakan PLTU berbahan baku, batu bara, yang ini juga, kita sudah, pahami bersama, resiko terhadap, lingkungannya lebih besar, seperti itu. Jadi, kebijakan transisi energi ini perlu dipercepat dan dilakukan secara komprehensif, tidak di satu sisi saja, seperti itu. Pak Yusran, dengan adanya indikasi begitu ya atau proyeksi terkait refleksinya juga terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang akan terkikis karena memang ada kebijakan WFH bagi para ASN, sebetulnya apakah nantinya akan separah itu nantinya para pegawai di industri hotel dan juga restoran tentunya ini juga akan mengalami PHK seperti pandemi COVID-19? Ya, jadi kita selalu bisa melihat history atau sejarah dari pada 2020 sampai 2022 yang lalu, yang di mana di tahun ini pun kita lagi proses untuk bagaimana mencapai ke arah recovery kan gitu. Karena recovery itu harus kita kejar bukan hanya dari sisi okupansi tapi juga dari sisi pendapatan dan serapan tenaga kerja. Ini yang paling penting kan gitu. Nah, ini seharusnya juga menjadi satu pertimbangan yang besar ya, bahwa kalau misalnya WFA ini dilakukan, saya sekali lagi saya sampaikan bahwa industri pariwisata itu adalah industri yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan dari sektor lainnya. Karena dia tidak hanya orang yang pergi leisure, tapi orang yang juga melakukan perjalanan dalam konteks bisnis, dalam konteks pribadi dan seterusnya, itu menjadi satu market mereka gitu loh. Sehingga kalau itu dilakukan bekerja dari rumah, tentu pasti akan ada dampak ke depannya. Nah, itu satu hal. Yang kemudian yang kedua, jika dampak itu terjadilah penurunan okupansi, tentu akan dampaknya juga ke tenaga kerja terkait serapan. Ya, serapan ya kita sudah lihat kan bagaimana tahun 2020 sepanjang 2022 itu sampai 2022 serapan tenaga kerja itu sedikit, sebenarnya banyak juga orang yang dirumahkan karena ketidakmampuan dari usaha itu untuk membiayai operational cost-nya mereka. Karena begini Mas, kita di bisnis pelayanan jasa, kalau orang yang mau kita layani semuanya bekerja dari rumah, apa yang mau kita layani, kan kembali begitu. Ya kan, termasuk di restoran juga kan seperti itu. Di mana restoran itu lebih sering mereka dilakukan untuk
pertemuan-pertemuan singkat ya kan, bukan hanya sekedar pergi makan tapi pertemuan dan seterusnya. Lah kalau aktivitasnya itu dihambat ya otomatis dampaknya akan sampai ke sana gitu. Oke, oke, baik. Jadi emang kalau kita lihat secara dampak ini cukup terlihat begitu ya, terlihat nyata di depan mata Pak Sangat Yusran. mudah dilihat. Oke, baik. Andai misalnya saja nantinya kebijakan ini dilakukan begitu ya oleh pemerintah, sebetulnya apakah Anda juga sudah menyiapkan langkah antisipasi atau anggota PHRI yang mana juga nantinya tentunya akan berdampak pada pendapatan dari hotel dan juga restoran? Kita mungkin karena sudah belajar, sudah punya pengalaman terberat ya sepanjang 2020-2022, pasti setiap bisnis itu sudah punya contingency plan-nya untuk mengantisipasi ini. Tapi kan hal itu sebenarnya yang tidak diinginkan pasti keputusannya. Kalau kita udah bicara efisiensi, kita udah bicara bahwa yang kita lihat itu yang paling cost terbesar itu adalah energy cost, itu udah pasti nomor satu tuh, cost biaya listrik seterusnya itu pasti paling besar. Yang kedua adalah bagian dari SDM, itu udah pasti. Nah makanya kan pada akhirnya kita harus mencari win-win di dalam sini. Kalau pemerintah tetap melakukan ya tentu dampak ini pemerintah sadari apa yang terjadi, kan nggak bisa diserahkan kepada swasta kan, karena kebijakan atau regulasi itu dimiliki oleh pemerintah. Tentu sebelum diputuskan harus dilihat dampaknya. Makanya kami selalu mengatakan kembalilah ke substansi masalahnya. Apa itu? Bukan orangnya yang dilakukan. Biarkan mereka tetap beraktivitas, tapi penunjangnya mungkin yang menjadi masalah itu yang harusnya lebih tepat untuk dibatasi sehingga kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Oke, baik.